Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, sehat selalu bagi kita semua. Jadi kali ini saya sedang berada di lereng Gunung Welirang dan Penanggungan. Betul ya Pak ya? Saya ditemani oleh Bapak Slamet ya Pak, warga asli sini. Jadi di tengah-tengah area persawahan ini teman-teman, saya tadi sempat kaget. Ada sebuah bangunan, bukan bangunan ya, lokasi yang dipagar pinggirnya Pak ya. Dan kelihatan dari sini itu makam ya Pak ya. Jadi makam yang tiba-tiba muncul di tengah area pesawahan. Nah, seperti apa makam tersebut kita akan lihat bersama-sama, Pak Slamet. Iya Pak ya? Iya. Iya. Oh iya iya. Sebelah sana ya Pak ya makamnya Pak. Ya Allah Pak, ini ya Pak ya makamnya Pak. Wah, semakin dekat ini semakin terlihat jelas loh Pak. Ya memang sudah jelas ya. Sengaja sekarang dibangun. Oh, jadi warga sekitar yang bangun Pak. Ini ya memang jelas. Karena saya sendiri memang jarang keluar. Tahu-tahu pas waktu saya pulang sudah jadi bangunan seperti ini. Wah, tapi ini aneh loh Pak, kok di tengah persawahan kok ada sebuah makam. Kita coba. Oke Pak. Oke Pak. Lihat ini ya. Oh iya Pak. Ya untungnya nggak musim hujan ini Pak ya. Ini lagi musim kemarau ya Pak ya. Oh iya. Ini waduh Pak, ini bisa kepleset ini Pak. Wah, panasnya luar biasa ya Pak ya hari ini Pak. Jauh dari pemukiman warga. Oh iya siap. Kita sudah. Wah, iya. Wah, ini benar-benar pemakaman ini Pak ya. Wah, dan hanya ada beberapa makam saja ya Pak ya di sini ya Pak. Ya kalau kita lihat itu memang beberapa. Ya. Saya sebenarnya tidak tahu pasti. Ya. Saya lebih muda maksudnya itu dari orang tua-tua. Dari mbahku. Ya. Kita kan pernah mendengar cerita-cerita dari para tetua yang turun temurun. Dulu memang di sini tuh masih berupa apa ya, semacam gundukan sedikit gitu ya. Gundukan, namun batunya sudah ada ya Pak ya, makanya terlihat ini, seperti makam. Kalau batu-batu ini biasanya dari Oh. Ya, kemudian kok sekarang dibangun. Karena zaman sekarang banyak sekali tempat-tempat yang dulunya tidak dikeramatkan atau apa sekarang ini dibuka dan dibersihkan dan disakralkan. Oh, ini juga ada apa? Ini untuk istirahat atau seperti apa Pak? Bagi warga menyediakan seperti ini ada yang buat istirahat orang-orang yang ingin berziarah. Oh, ini ada sapu juga. Iya. Jadi memang masih ada beberapa orang yang berziarah ke sini ya Pak ya, ke makam ini Pak ya. Walaupun kondisinya sudah apa namanya ini tidak terawat ya. Oh ya. Wah ini bagus ya Pak ya. Wah batu-batuannya ini ada batu, teman-teman bisa lihat ya di sebelah sini. Jadi ada batu yang ditutup kain yang menandakan bahwa tempat ini memang disakralkan seperti itu. Betul seperti itu ya Pak ya? Dan tempat ini banyak sekali mempunyai tinggalan-tinggalan yang sangat bersejarah. Seperti apa itu Pak? Ya, yang bisa kita lihat? Ini kita melihat ada bongkahan batu bata kuno. Wah, ini fragmen batu bata yang tidak ada di zaman sekarang. Bisa bawa sini Pak. Nah, teman-teman bisa lihat semua ya. Ini batu bata fragmen di zaman-zaman era-era kerajaan Majapahit atau bahkan sebelum Majapahit Pak. Kalau seperti ini ya Pak ya. Kalau kita lihat dari ketinggalan, diperkirakan ini di era Majapahit. Oh, ini perkiraan emang era-era pada saat era-era Majapahit ya Pak. Ketebalan sekitar antara 8 maksimal 8 cm. Oke. Di sebelah sini Pak. Ini ada beberapa juga kita menjumpai yang juga ketebalannya secara beragam. Baik teman-teman, jadi di sebelah sini ini memang terdapat batu bata, namun ini bukan batu bata zaman sekarang ya, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi dia besar-besar seperti ini. Nah, ini adalah batu bata di era-era kerajaan
Nah, jadi ini benar-benar unik sekali. Jadi terdapat makam di tengah-tengah area persawahan di lereng Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Dan ini makam ini hanya beberapa saja ya Pak ya. Nah, ini seperti apa sih Pak? Menurut jenengan ini pemakamnya siapa? Kalau kita lihat dan saya pernah dengar dari para tetua, ini makam-makam tokoh-tokoh pada waktu era kerajaan. Era Majapahit nih Pak? Era Majapahit. Kemungkinan juga bisa sebelum era Majapahit. Sebelum era Majapahit. Kemungkinan ya. Okay. Karena apa? Karena di sini tuh gimana ya? Seperti kalau kita lihat jumlah ya, seperti pejuang di zaman dahulu. Oh, pejuang di zaman dahulu, atau mungkin tentara-tentara pada era-era pejuang kerajaan juga seperti itu ya Pak ya. Dan kita tadi kan sudah melihat sebuah goa ya. Goa. Yang dimana goa ini merupakan goa pertapa. Goa pertapaan. Pada waktu itu sang pertapa. Tokoh-tokoh itu yang termasuk ada di sini. Oh, yang termasuk ada di sini. Ya. Oke. Oke. Jadi teman-teman, kemungkinan pada zaman era dahulu itu karena kebanyakan orang-orang tokoh-tokoh kerajaan kan memilih dirinya untuk mukso, yang berarti mereka memilih tempat-tempat tertentu untuk bertapa, dan pada saat pertapaan mungkin beliaunya dimakamkan di area seperti ini, di area sini Pak ya. Nah, itu kemungkinan itu peradaban Islam masuk ya Pak ya, mungkin sudah ya. Karena kan belum masuk. Atau mungkin bisa abunya yang dimakamkan di sini, kita juga tidak tahu ya Pak ya. Bisa jadi ya, ini adalah sebuah gambaran atau sanepan. Karena makam kebanyakan makam-makam seperti ini jumlahnya 11. Oh, iya. Nah, itu ada sebuah gambaran dan nilai filosofi yang harus kita cerna dan kita pahami. Karena para leluhur, khususnya orang Jawa, kita selalu meninggalkan sebuah jejak-jejak sanepan atau bahasa kiasan. Betul. Agar nanti kelak di masa depan bisa jatuh di tangan yang tepat. Betul. Karena apa? Karena bahasa sanepan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mengertikan. Dan tugas generasi berikutnya adalah belajar dan mempelajarinya, gitu ya Pak? Ya, ini yang jadi salah kaprah ya. Kita memang harus belajar dari sejarah ya. Iya. Tapi kita nggak harus kembali di era sejarah. Kita harus bisa mentranslate ya dari era bersejarah ke era modern, agar ya kita bisa menerapkan kehidupan selayaknya di era modern dan tetap membawa jiwa-jiwa dari para leluhur. Oke, betul Pak. Untuk mengenang para leluhur kita ya Pak ya. Dan kita harus juga mengambil sisi positif dan dimana dulu kesalahan-kesalahan di tempo masa leluhur kita bisa memperbaikinya di era. Siap Pak. Agar ke depan ini lebih damai, aman. Oke. Ini juga ada pohon. Oh, ini pohon apa ini Pak? Ya. Karena setiap apapun yang berada di tempat-tempat sakral itu mempunyai nilai-nilai filosofi ya, termasuk pohon besar ini Pak. Betul. Jadi kalau kita berbau kronik dulu. Oke. Kita harus mencari tahu kenapa tempat ini seperti ini dan kenapa kok ada barang seperti ini gitu ya. Oke Pak, baik. Pak, ini ada fragmen kayu ya Pak ya. Ini tua sekali kayunya. Kayu ini kelihatannya sudah berumur sangat tua sekali ya Pak ya. Kalau kayu kan memang ya, kalau kita dibuat tulisan memang mudah sekali lapuk. Oh, makanya diganti dengan batu. Oke. Dan ini batunya teman-teman bisa lihat ya, ini asli batu kali. Nah, iya, batu andesit. Oh, batu candi ya, ini batu-batu andesit. Oke, kita ke sebelah sana Pak. Iya. Ini batunya berbentuk persegi, baik seperti itu ya Pak ya. Batu lingga ya. Jadi asal muasal nih Pak, kabar yang beredar nih katanya dulu di sini itu sebelum ditemukannya makam sering ada terlihat cahaya-cahaya ya Pak ya. Itu seperti apa sih Pak? Oh begini kalau masalah itu ya. Sebelum itu memang di sini kan masih berupa
rerumputan ya. Dan beberapa peninggalan-peninggalan ini masih terbuka. Semak-semak lah, masih belukar ya Pak ya. Masih orang-orang itu masih menganggap cuman batu bata biasa. Biasa. Gitu ya. Itu ada salah satu orang ya yang bercerita, dia itu bermimpi tentang ada suatu cahaya yang turun. Ya. Cahaya itu turun, kemudian bersinar di tempat ini. Di tempat ini Pak, bersinar. Nah, pada waktu bersinar itu pas warga ke sini ditemukan masih dalam keadaan semak belukar seperti itu Pak. Kemudian dibersihkan dan pertama kali ditemukan itu mungkin batuan kuno yang ditumpuk di sebelah sini Pak. Kalau tidak salah, itu hanya satu orang menemukan ini Pak. Terus kemudian setelah dibuat tempat ini disakral kan? Disakralkan. Sampai sekarang dibangun seperti ini. Nah, kalau masalah cerita yang lebih jelas atau berlanjut nanti saya benar-benar kurang tahu ya, karena ini adalah cerita rakyat ya. Jadi buat teman-teman ada yang mungkin lebih tahu cerita tentang tempat ini, mungkin nanti bisa tambahkan di kolom komentar ya, karena kita memang sama-sama belajar sejarah. Betul seperti itu Pak ya. Betul, oke, kita ke sebelah sana Pak Samad. Namun saya juga manusia biasa yang kadang menerima sebuah cerita itu saya salah pendengaran atau gimana gitu ya. Oke, nah ini mengenai jumlah makam Pak, memang benar makam ini tadi itu terhitung ada 11 makam. Nah menurut Bapak Slamet itu memberi arti atau membeli hiasan sendiri ya Pak ya. Itu artinya apa Pak dari 11 ini Pak? 11 itu memang angka keramat ya. Angka keramat. Jadi 11 itu satunya adalah pancer, 10-nya adalah sifat-sifat malaikat yang ada dalam diri kita. Itu harus diaktifkan semua. Kita akan menjadi manusia seutuhnya. Oh iya. Karena apa? Karena sebetulnya di dalam diri kita itu mempunyai banyak sekali ya sifat-sifat. Ada sifat hewan, ada sifat iblis, dan juga setan, jin itu semua ada di dalam manusia, ya kan? Betul. Jadi untuk membuktikan sebagai manusia yang sesungguhnya kita harus mengaktifkan 11 sifat malaikat. 11 sifat malaikat. Nah itu baru kita menjadi sosok manusia. Nah itulah yang disebut manusia itu lebih mulia dari makhluk lainnya. Sebelum jadi itu jangan menganggap kita itu manusia mulia. Oke, siap Pak. Ya. Nah ini ya teman-teman, kita juga belajar ya ini mengenai arti kiasan kehidupan, juga arti diri sendiri kita ya. Seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Ya mungkin dari teman-teman nanti ada yang lebih tahu tempat ini pendapat, karena setiap orang itu kan punya pendapat masing-masing ya. Betul. Kita boleh tidak suka pendapat orang lain, kita boleh tidak percaya, tapi kita wajib menghargai. Betul. Wajib menghargai demi kedamaian, demi ketentraman, dan demi hubungan yang harmonis ya. Dan seimbang. Jadi di balik semua tempat-tempat bersejarah dan yang kita temui ya Pak ya, pasti tersirat dan tersurat 1000 kesan ya Pak ya, yang perlu disampaikan pada kita semua dan perlu kita pelajari untuk kedepannya ya Pak ya. Termasuk juga tempat ini dan banyak tempat lagi yang mungkin susah untuk dinalar ya. Secara ini area pemakaman yang belum pasti, jadi ini belum pasti Pak ya, yang dimakamkan di sini itu orang atau mungkin perabuan atau bahkan mungkin pusaka. Semua itu adalah tanda tanya besar. Tugas kita untuk memecahkan ini semua Pak ya. Oke, jadi sampai di sini mungkin ulasan tempat yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak buat waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.